anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Tiga kali sehari. Ayat hafalan Daniel pasal 6 ayat 11. Daniel berdoa serta memuji Allahnya. Pekabaran pelajaran ini, kita menyembah Allah ketika kita berdoa. Apakah kamu senang berbicara dengan temanmu? Kamu dapat berbicara dengan Yesus sama seperti pada temanmu di setiap waktu, dimanapun, tentang sesuatu sama seperti yang Daniel lakukan. Raja baru Darius sedang duduk di singgasananya dikelilingi oleh para pelayannya. Ini perintahku, dia mulai. Aku akan membagi kerajaanku menjadi 120 bagian. Tiap bagian akan ada pembesar yang akan menolong aku menjalankan pemerintahan ini. Dan akan ada 3 wakil dari pembesar itu yang membantu dia. Daniel salah satu dari mereka. Beberapa dari pembesar itu ada yang tidak menyukai Daniel menjadi wakil mereka. Mari kita buat dia susah. Mereka berbisik satu sama lainnya dengan rahasia. Kita akan menangkap bahasa dia sedang melakukan hal yang salah. Kita akan adukan pada raja. Tetapi walaupun mereka mengamati Daniel setiap hari dengan hati-hati, mereka tidak pernah mendapat satu kesalahan yang dilakukan oleh Daniel. Aku punya satu rencana. Salah satu dari mereka mengusulkan. Lalu dia bergabung dengan orang yang iri hati lainnya. Kemudian mereka pergi menghadap raja. Hidup Raja Darius. Mereka sama-sama mengatakan lalu tunduk dan hormat. Kami pikir engkau harus membuat peraturan baru, yaitu untuk selama 30 hari, orang yang ada di kerajaan ini harus berdoa padamu. Dan jika ada yang tidak menuruti perintah ini, mereka harus dimasukkan ke dalam lubang singa. Raja Darius suka jika orang-orang menyembah dia. Dan jika raja sudah membuatnya menjadi hukum, tidak ada yang dapat mengubahnya. Lalu dia setuju. Para pembesar itu tersenyum setelah mereka meninggalkan raja. Sekarang mereka dapat menangkap Daniel. Semua orang tahu bahwa Daniel selalu berdoa 3 kali sehari dengan jendela kamarnya terbuka lebar. Para pembesar memperhatikan. Segera mereka melihat Daniel berdoa, bukan kepada raja, tetapi kepada Allah. Lalu mereka segera pergi kepada raja. Daniel masih tetap berdoa pada Tuhannya, lapor mereka. Raja Darius menyadari bahwa ini adalah jebakan untuk Daniel agar dia menghukumnya. Raja Darius suka pada Daniel. Tetapi raja telah membuat peraturan baru. Dia harus mematuhinya. Daniel harus dimasukkan ke lubang singa. Dapatkah Allah yang engkau sembah menyelamatkan engkau? Raja bertanya kepada Daniel sewaktu pengawal membawanya pergi. Sepanjang malam Raja Darius mengkhawatirkan Daniel. Dan waktu dia pergi ke tempat tidurnya, dia tidak bisa tidur.
menjelang seiring terbitnya matahari, raja segera pergi ke lubang singa. Daniel, apakah Allahmu menyelamatkan engkau dari singa-singa itu? Dia berseru. Oh raja, hidup selamanya. Daniel berseru kembali. Allahku mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut singa itu. Raja Darius tersenyum puas selalu menyuruh pengawal-pengawalnya menarik Daniel dari lubang itu. Dia segera ke istana dan menulis surat agar dibaca oleh segenap orang yang ada di kerajaan itu. Allah Daniel adalah Allah yang hidup. Allahnya dapat menyelamatkan umatnya. Allahnya menyelamatkan Daniel dari lubang singa. Peraturan raja tak dapat membuat Daniel berhenti berdoa. Singa tak dapat menghentikan Daniel berdoa. Allah mendengar doa Daniel. Dan Allah juga mendengar doamu. Nah anak-anak, demikian tadi cerita Alkitab untuk kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali di cerita Alkitab yang selanjutnya.